Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirga Angelina Ismawati dengan NIM D1E12410. Di sini saya akan membuat video tentang pemeriksaan refraksi subjektif. Alat-alat pemeriksaan ada autorefraktometer atau retinoskopi, trial lens include dengan pinhole dan ocular, trial frame, Snellen chart, Jackson cross leader, dan duochrome test. Sebelum melakukan refraksi subjektif, pastikan pasien duduk pada jarak 6 meter dari Snellen chart. Pasang trial frame pada pasien, lalu sesuaikan jarak antar pupil untuk memastikan berada tepat di tengah dengan benar. Periksaan dimulai dengan menguji best corrected visual acuity pasien pada kedua mata secara terpisah tanpa koreksi. Selalu terlebih dahulu memeriksa mata kanan pasien. Pasang occluder pada mata yang tidak diuji atau mata kiri. Kemudian pasang pinhole pada mata kanan pasien. Jika pasien dapat membaca lebih banyak baris pada Snellen chart atau penglihatannya membaik dengan menggunakan pinhole, ini menunjukkan adanya kelainan refraksi. Menetapkan starting point yang didapatkan dari autorefraktometer atau retinoskopi atau ukuran kacamata pasien jika sebelumnya pasien memakai kacamata. Misalkan refraksi objektifnya adalah spheris plus 1,75, silinder plus 1 di aksis 180 derajat. Proses pemeriksaan meliputi tahapan berikut. Pertama, penyempurnaan spheris. Kedua, penyempurnaan aksis silinder. Ketiga, penyempurnaan power silinder. Keempat, uji duochrome. Kelima, binocular balancing test. Pertama, letakkan hasil refraksi objektif pada trial frame dan tutup mata kiri pasien. Minta pasien untuk fokus pada salah satu huruf di baris terendah pada Snellen chart yang dapat mereka lihat dengan nyaman. Tanyakan kepada pasien apakah huruf tersebut lebih jelas dengan meletakkan lensa spheris plus 0,25 di depan mata mereka atau tanpa lensa plus 0,25. Jika pasien mengatakan bahwa huruf tersebut lebih baik atau sama saja, tambahkan lensa plus dan ulangi. Jika mereka mengatakan bahwa huruf tersebut lebih buruk dengan lensa plus, jangan berikan lensa plus. Sebagai gantinya, berikan mereka lensa minus 0,25 dan tanyakan apakah huruf tersebut lebih baik atau hanya lebih kecil dan lebih gelap. Lensa minus ini hanya ditawarkan sebentar untuk menghindari akomodasi. Jika mereka mengatakan bahwa hurufnya lebih baik, tambahkan lensa minus 0,25 ke trial frame dan ulangi. Misalkan setelah menambahkan minus 0,25, pasien mengatakan bahwa penglihatannya jauh lebih baik dan meningkat hingga visus 6/9. Nilai akhir lensa spherisnya adalah plus 2 minus 0,25 sama dengan plus 1,75. Lepas kedua lensa spheris dan pasang lensa plus 1,75. Nilai saat ini adalah spheris plus 1,75, silinder plus 1 di aksis 180 derajat dengan visus 6/9. Untuk memeriksa aksis silinder, kita menggunakan Jackson cross cylinder. Pasang di sisi dan minta pasien untuk melihat pada huruf di Snellen chart. Tanyakan kepada pasien apakah huruf tersebut lebih jelas dengan lensa posisi pertama atau lensa posisi kedua. Pasien mengatakan lebih jelas pada lensa posisi kedua. Putar aksis ke 90 derajat mengikuti arah sisi hitam di sisi. Sesuaikan pegangan di sisi sejajar dengan aksis silinder saat ini. Sekarang tanyakan lagi apakah huruf tersebut lebih jelas dengan lensa posisi pertama atau lensa posisi kedua. Pasien mengatakan lebih jelas pada lensa posisi kedua. Putar aksis ke 45 derajat mengikuti arah sisi hitam di sisi. Sesuaikan pegangan di sisi sejajar dengan aksis silinder saat ini. Sekarang tanyakan lagi apakah huruf terlihat lebih jelas dengan lensa posisi pertama atau posisi kedua atau sama saja. Pasien mengatakan kedua
kedua posisi lensa sudah sama jelas. Jadi, aksis akhir adalah 135 derajat. Hasil untuk penyempurnaan aksis pada trial frame adalah sferis plus 1,75, silinder plus 1 di aksis 135 derajat. Untuk memeriksa power cylinder, kita masih menggunakan GCC. Pasang GCC, tempatkan dengan aksis paralel terhadap aksis di trial frame atau sumbu aksis yang sudah didapatkan, sejajarkan dengan tanda garis hitam atau merah pada GCC. Kemudian tanyakan apakah lebih jelas pada lensa di posisi pertama atau lensa posisi kedua. Pasien mengatakan lebih jelas pada posisi lensa pertama, yaitu lensa posisi dengan tanda garis hitam. Tambahkan silinder plus 0,25 pada trial frame. Power silinder akhir adalah plus 1 plus 0,25 sama dengan plus 1,25. Sekarang ganti silinder plus 1 dan pasang silinder plus 1,25. Nilai akhir saat ini adalah sferis plus 1,75, silinder plus 1,25 di aksis 135 derajat dengan visus 6/6. Ini adalah uji subjektif molekular untuk meminimalkan akomodasi saat resep jarak jauh digunakan, yang sangat penting pada penderita miopia. Jika penderita miopia mengalami overkoreksi, mereka mungkin akan mengalami astenopia akibat akomodasi yang berkepanjangan. Minta pasien untuk membandingkan kejaminan huruf pada sisi warna merah atau sisi warna hijau. Jika huruf pada sisi hijau lebih jelas, tambahkan sferis plus 0,25. Jika huruf pada sisi merah lebih jelas, tambahkan sferis minus 0,25. Jika pasien mengatakan kedua warna sama jelasnya, berarti daya sferis kita sudah akurat. Ini adalah langkah akhir untuk menyimbangkan akomodasi dan dilakukan setelah kedua mata telah direfraksi secara subjektif secara terpisah. Ini berguna pada penderita miopia muda untuk memastikan resep tidak terlalu minus. Minta pasien untuk fokus pada huruf di baris terendah yang dapat mereka lihat. Kemudian letakkan lensa sferis plus 1 di mata kiri dan lensa sferis plus 0,25 di mata kanan. Lalu tanyakan, apakah lebih baik, lebih buruk, atau sama saja? Jika hurufnya lebih baik atau sama saja, tambahkan lensa sferis plus 0,25 ke mata kanan dan ulangi. Jangan berikan lensa plus jika huruf terlihat buruk. Ulangi proses dengan plus 1 di mata kanan dan plus 0,25